Tema 7. Kepemimpinan. Subtema 1. Pemimpin di sekitarku. Pembelajaran 1. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Setelah melihat gambar tersebut, kita bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Menurutmu, kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Kegiatan yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah mereka sedang melaksanakan rapat musyawarah bersama. 2. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Seorang pemimpin yang baik harus bisa bersikap bijaksana dan adil dalam menentukan keputusan, menjaga hubungan baik dengan anggotanya, dan seorang pemimpin juga harus tegas dalam melaksanakan sesuatu. 3. Menurutmu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, mampu membina, dan mengarahkan bawahannya dengan baik. Ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita, seperti ketua RT, RW, kepala desa, dan masih banyak lagi. Nah, setelah menjawab pertanyaan di atas, apakah anak-anak ada yang ingin menjadi pemimpin? Coba simak bacaan yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu berikut ini. Ibu RT Sang Pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan masyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama misalnya bukan sekadar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta. Kita boleh berbangga, kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga, para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih.
atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata kerelawan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai Ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih, dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif. Kamu telah mendengarkan bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Sekarang, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Siapa nama pembicara dalam pidato pada bacaan itu? Nama pembicara dalam pidato tersebut adalah Ibu Erika, Ibu RT di Kampung Sehat Melati. Siapa pendengar pidato? Pendengar pidato tersebut ialah warga Kampung Sehat Melati. Bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Sikap kepemimpinan Ibu Erika sangat baik. Dia mampu mengajak warga desa menjaga kebersihan. Selain itu, ia juga mampu untuk memimpin warga desa sehingga kampungnya menjadi kampung percontohan. Dalam bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Coba anak-anak tuliskan tempat pidato dan suasana saat disampaikannya pidato tersebut. Yang pertama, tempat pidato itu ada di balai desa. 2. Suasana saat disampaikan pidato yaitu tertib. Warga mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, coba lengkapilah bagian berikut. 1. Tema. Rencana mendirikan posyandu. Pembicara, Ibu Erika. Pendengar, warga kampung. Tempat, balai desa. Urutan isi pidato, yang pertama pembukaan, kedua motivasi warga kampung, 3. Meminta peran serta masyarakat dalam kegiatan posyandu, 4. Mengajak tenaga kesehatan untuk menyisihkan waktu membantu pelaksanaan posyandu, 5. Penutup. Nah, coba sekarang amatilah gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan contoh perubahan sebelum dan sesudah masa pubertas. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Masa pubertas dalam kehidupan kita biasanya dimulai saat berumur 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Sebelum pubertas, dada belum membidang. Pada masa pubertas, dada lebih bidang. Sebelum pubertas, belum tumbuh jakun. Pada masa pubertas, mulai tumbuh jakun. Sebelum pubertas, belum tumbuh kumis. Pada masa pubertas, tumbuh kumis. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa contoh menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. 1. Menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. 2. Menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya, tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa.
Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. 3. Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. 4. Memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. 5. Rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Nah, setelah kamu membaca bacaan di atas, kamu jadi tahu kan bagaimana cara menyikapi masa pubertas? Sekarang, coba tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut. Rencana karya, jenis karya, poster, bahan dan alat, kertas karton putih, cat poster, pensil, penghapus, spidol, kuas, gambar-gambar dari majalah bekas atau koran bekas. Isi dalam karya, perilaku dan kebiasaan yang harus dilakukan dalam menyikapi masa pubertas dalam bentuk tulisan singkat dan gambar pendukung. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.